Oke ya, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Di dalam KBK itu biasanya kan metode pembelajarannya itu ada tutorial dan diskel ya. Nah untuk eh, pembelajaran untuk tutorial dan diskel itu ada yang namanya 7 jam ya, atau 7 langkah dalam melaksanakan tutorial. Langkah yang pertama itu adalah klarifikasi istilah. Langkah kedua itu adalah identifikasi masalah. Langkah ketiga itu menjawab masalah. Langkah keempat itu membuat hipotesis. Langkah kelima itu adalah membuat LO atau learning objective. Yang langkah keenam itu belajar mandiri. Langkah ketujuh itu adalah reporting. Nah, itu 7 jam ya. Anda juga mungkin kalau pernah ke kampus di tiap ruangan tutor kan pasti melihat 7 jam tutorial ya. Nah, untuk pelaksanaan tutorial itu kan yang kelas besar itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil ya. Biasanya per kelompok itu 18 mahasiswa dan dengan ada satu tutornya ya. Nah, ketika hari H pelaksanaan tutorial atau diskel itu kan pelaksanaannya serentak ya. Dalam waktu bersamaan, tidak boleh ada yang mendahului waktunya. Waktunya secara bersamaan. Ketika mulai nanti setiap kelompok itu akan mendapatkan selembar kasus begitu ya. Dan kasus itu yang nantinya akan ditutorialkan ataupun didiskelkan. Nah, untuk mulai diskel dan tutorial nanti di tiap kelompok itu dipilih dulu siapa leadernya, ketuanya ya. Siapa scriber 1 dan scriber 2. Scriber itu yang mencatat di papan tulis, satu lagi yang mengetik di laptop. Nah, setelah dipilih leader, scriber, nah nanti tutorialnya akan dibuka oleh tutor ya. Dibuka oleh tutor, diberi pengantar, dan untuk proses tutorialnya nanti dari tutor akan diserahkan ke leader. Dan leader ini yang nantinya akan memimpin jalannya tutorial ataupun diskel. Nah, saat memulai dari tutorial, leader biasanya memimpin berdoa terlebih dahulu. Jadi nanti satu orang leader memimpin untuk mengajak berdoa terlebih dahulu. Setelah beres berdoa, kemudian minta dari satu anggota di kelompok tersebut untuk membacakan kasusnya. Yaitu yang memberi komandonya itu adalah leader ya. Jadi nanti ada yang membacakan kasus. Habis itu masuk ke step 1. Step 1 itu adalah klarifikasi istilah. Klarifikasi istilah itu adalah jadi Anda mengidentifikasi istilah-istilah yang asing bagi Anda. Nah, itu nanti disebutkan, nanti ditampung oleh scriber, nanti ditulis. Siapa yang berpendapat nanti leader itu mengatur agar tidak berebutan anggota kelompoknya untuk berpendapat, jadi ada giliran. Nah, setelah tadi klarifikasi istilah, kemudian dicari tahu arti istilah itu. Nah, mencari tahunya Anda dari kamus keperawatan ataupun kamus kedokteran. Jadi itu di step 1 ya. Jadi Anda
mengklarifikasi istilah asing, kemudian mencari tahu. Mencari tahunya nanti menggunakan kamus keperawatan ataupun kamus kedokteran, begitu ya. Setelah beres klarifikasi istilah, masuk ke identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah, Anda harus membuat pertanyaan dari kasus itu. Ingat, membuat pertanyaan dari kasus harus yang berhubungan dengan kasusnya, ya. Jadi jangan di luar yang ada di dalam kasus pertanyaannya. Jadi di step 2 itu adalah membuat pertanyaan. Nah, beres membuat pertanyaan, lanjut ke step 3 yaitu menjawab masalah. Jadi pertanyaan yang sudah Anda tadi buat di step 2 itu harus Anda jawab. Jadi menjawab pertanyaan yang sudah dibuat di step 2 ya. Nah, untuk mencari jawabannya sama Anda menggunakan lagi kamus keperawatan ataupun kamus kedokteran. Setelah semuanya terjawab, Anda bisa masuk ke step 4. Di step 4 itu membuat hipotesis. Hipotesis itu artinya kesimpulan sementara. Jadi Anda biasanya membuat pathway begitu ya, sehingga diambil suatu kesimpulan sementara dari hasil diskusi step 1, 2, dan 3. Diambillah kesimpulan sementara, misalkan disimpulkan bahwa di kasus klien ini mengalami asma. Nah, setelah dapat hipotesis, Anda masuk ke step 5. Di step 5 itu menentukan LO. LO itu learning objective. Menentukan apa yang harus dipelajari lebih lanjut oleh mahasiswa. Nah, biasanya kalau kalimat yang ada dalam LO itu, pertama mahasiswa mampu memahami tentang definisi asma gitu. Mahasiswa mampu memahami tentang etiologi asma. Mahasiswa mampu memahami tentang gejala asma. Jadi kalau di LO itu menentukan apa yang harus dipelajari lebih lanjut begitu ya. Nah, berikutnya step 6. Kalau step 6 itu belajar mandiri. Kalau belajar mandiri berarti kalau step 6 itu ya Anda pulang dulu ke rumah, Anda diskusi dilanjutkan di rumah dengan kelompoknya, terus menggunakan referensi yang lebih lengkap. Selain hanya kamus, Anda bisa buka buku sumber ya, buku dari internet juga boleh, dan sampai nanti dihasilkan laporan ya, dalam bentuk laporan tutorial atau laporan hasil diskusi. Nah, nanti di pertemuan berikutnya masuk ke step 7, yaitu reporting. Untuk reporting itu laporan tutorial yang sudah dibuat di step 6 itu nanti dipaparkan, dibacakan oleh seorang bergiliran, nanti sesuai dengan tugasnya membuat bagian yang mana begitu ya. Nah, nanti dibahas, didiskusikan bersama tutor lagi. Dan nanti tutor akan memberikan feedback. Dan biasanya kalau misalkan feedbacknya itu ada yang perlu direvisi, berarti diperbaiki begitu. Kalau misalkan tidak yang diperbaiki, berarti laporan makalahnya itu dianggap sudah lengkap. Nah, itulah gambaran proses tutorial dengan 7 jam. Kalau Diskel, itu Diskel lebih mudah. Karena kalau Diskel itu, di kasus itu sudah ada pertanyaannya, jadi Anda tidak perlu buat lagi pertanyaannya. Jadi tadi tahapannya sama kalau Diskel ya, jadi leadernya memimpin dulu berdoa, bacakan kasusnya,
Masuk ke step 1, klarifikasi istilah. Cari istilah dan bisa dicari artinya ya dari istilah yang tidak dimengertinya. Kemudian masuk ke step 2, identifikasi masalah ringan. Pertanyaannya sudah ada di kasus. Jadi Anda tinggal bisa langsung masuk ke step 3, menjawab pertanyaan yang dalam kasus. Ya. Jadi kalau diskel itu hanya sampai step 3 aja ya, tapi tetap buat laporan diskelnya. Kalau diskel kan cuma 1 pertemuan, tapi kalau tutorial biasanya dibikin 2 pertemuan. Pertemuan pertama step 1 sampai 5, pertemuan keduanya step 7 ya. Itu gambaran tentang tutorial dan diskel. Ada yang mau tanyakan atau tidak, silakan. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Berarti ini tuh diskusi kelompoknya tuh 1 hari itu, Pak? Waktunya 3 jam. Berarti yang dari step 1, kalau misalkan untuk pertemuan pertama ya, Pak, dari step 1 sampai step 3 tuh waktunya tuh selama 3 jam itu, Pak? Ya. Nah. Oke, baik, Pak. Jelas. Jelas. Ada lagi, silakan. Atau mau melakukan simulasinya? Simulasi, Pak, biar enggak. Oke, simulasi ya. Siapa yang mau jadi leader, siapa yang jadi scriber? 1 dan 2, silakan. KM aja, leader. Dan nggak jelas dan suaranya. KM aja, leader. Yang leader scriber Paris. Ramadan ente kurang jelas suaranya. Jangan pakai headset. Koreng, Pak. Punten ya itu teteh ngawartos naon? Patah-patah di Lukman mah. Simulasi. Jadi ada leader, terus ada scriber teh yang nulis, terus leader tuh yang kayak mimpin doa, terus minta anggota untuk ngebacain kasus itu. Jadi Ramadan jadi leader, scribernya Raihan yang nulis, udah. Terus satu lagi siapa? Sekretaris ya. Nah, ini kasusnya. Silakan, siapa leadernya? Leadernya Ramadan, Pak. Oke ya. Silakan saya buka dulu untuk tutorial ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. 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 Ini dalam kegiatan tutorial ya. Biasanya absensi begitu ya untuk 18 anggota kelompok sudah selesai. Nah, untuk kegiatan berikutnya, untuk tutorial ini siapa leader, siapa scriber 1-2-nya?
Subscriber 1 siapa? Subscriber 1 Raihan, Pak. Raihan. Leader siapa? Leader Ramadan. Leader Ramadan. Subscriber 1 Raihan. Terus subscriber 2 Lukman. Lukman ya. Tadi tugasnya kalau leader memimpin kegiatan tutorial, kalau subscriber mencatat, dan ada juga langsung mengetik di dalam laptop ya. Jadi nanti bisa bahan langsung buat di laporan tutorialnya ya. Silakan bisa dimulai sekarang untuk tutorialnya dipimpin oleh Ramadan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Pak Galih. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas. Saya screen-nya, Pak. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Terus kepercayaan masing-masing. Doa, persilakan. Oke, kita doa selesai. Kita langsung saja masuk untuk diskusi kelas ini. Agak yang keras ya, di sini hujan gede. Baik, Pak. Oke, kita langsung masuk saja untuk diskusi kelas ini. Saya mohon untuk satu orang membacakan kasus ini. Siapa yang berkenan? Silakan. Oke, saya minta aja saudara Muhammad Iqbal untuk bacakan kasus ini. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan untuk membacakan kasus tersebut. Kasusnya adalah seorang laki-laki berusia 55 tahun yang dirawat di ruang rawat inap saraf rumah sakit umum mengeluh sering mengalami sakit kepala terutama pada pagi hari, memburuk apabila batuk dan sudah dirasakan sejak 8 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 140/90, respirasi 28 kali per menit, nadinya 100 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, berat badannya 35 kg, tinggi badannya 150 cm. Tampak kotor dengan memiliki kuku yang panjang dan hitam, terpasang NGT, muntah proyektil, papiledema, tampak kebingungan dan mengantuk, gangguan refleks menelan, halusinasi bau busuk, gangguan keseimbangan, serta kadang-kadang mengalami kejang pada satu sisi tubuh. Dari hasil pemeriksaan penunjang MRI, jaringan otak menunjukkan adanya massa densitas abnormal pada lobus temporal kanan dan hasil pemeriksaan tekanan intrakranial sebesar 35 mmHg. Klien mendapat terapi bolus 4 dexamethasone 10 mg, paracetamol 1 20 mg per kilogram, manitol dan phenytoin. Oleh perawat, klien dilakukan pembersihan dan pemotongan kukunya. Menurut informasi dari kepala ruangan, klien direncanakan untuk melakukan craniotomy. Ya, Ramadan, silakan. Masuk ke step 1, klarifikasi istilah. Ya, langsung kita masuk ke step 1. Silakan untuk kita klarifikasi istilah. Ada yang mau mengklarifikasi istilah, silakan. Ada istilah yang tidak dimengerti, silakan boleh ditanyakan. Aku mau bisa. Siapa, Ya, silakan. sebutkan namanya, apa istilah yang ingin Sebutkan namanya. diberikannya.
Perkenalkan nama saya Rizma, NPM 21312116. Izin bertanya, aku nggak ngerti di bagian apa itu papilledema. Makasih. Ya, Baik, silakan sama-sama. dicatat oleh Silakan subscriber. Berikutnya, lanjutin. Ramadan. Saya lobusnya Pak, Apa lobusnya? Lobus untuk subscriber 1. lobusnya aja. Oke, baik. Silakan selanjutnya. Dah, Saya sudah izin singkat, bertanya. masuk ke memori ya. Lanjut ke step 2. Langsung dicari tahu, Langsung dicari tahu dulu arti yang tadi. Berarti bareng-bareng Pak carinya. Ya kan tadi udah ditampung tuh. Ada papilledem sama lobus. Lobus. Silakan dilemparkan lagi siapa yang sudah tahu artinya apa begitu. Ya silakan untuk yang sudah menemukan arti jawabannya. Langsung saja. Saya boleh. Baik, silakan sebutkan namanya dulu. Sebelumnya maaf ya, kamera karena kalau misalnya on kamera jaringannya kurang memadai. Perkenalkan nama saya dari Indonesia. Saya ingin menjawab yang papilledema. Ya silakan. Jadi di sini papilledema atau papiloedema adalah pembekakan diskus optikus titik di mana saraf optik memasuki retina yang disebabkan oleh peningkatan tekanan di dalam tengkorak atau tekanan intrakranial. Mohon maaf untuk supaya tidak terlalu cepat karena Baik. subscriber juga. Lanjut. Silakan diulang. Baik, mohon maaf. Tolong diulang. Pembengkakan diskus optikus Sok aja sambil berjalan, nggak usah di-tag. titik di mana saraf optik memasuki retina Instruksi lagi, silakan yang jawab aja, tapi nggak usah cepetan gitu, nggak usah di-tag juga gitu. ya pembengkakan diskus optikus titik di mana saraf optik memasuki retina yang disebabkan oleh peningkatan tekanan di dalam tengkorak. Bagaimana subscriber 1 sudah tercatat? Subscriber 2 pun sama. Terus mantap. Coba sok diulang subscriber 1 apa? Untuk saudara Daida, silakan didengarkan. Disinkronkan. Papilledema. Ya. Papilledema adalah pembengkakan diskus optik di mana saraf optik diskus optikus di mana saraf optik memasuki retina yang disebabkan ada tekanan pada otak. Bagaimana saudara Daida? Peningkatan tekanan di dalam tengkorak. Atau tekanan intrakranial. Jadi kalau misalkan ada dua yang berpendapat, nanti tinggal disimpulkan saja dari beberapa pendapat itu ya. Nah udah. Oke, selanjutnya. Selesai memori ya, langsung masuk ke step 2. Buat pertanyaan. Silakan bagi yang sudah punya pertanyaan boleh disampaikan. Izin bertanya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Diva dari NPM 1310103. Ingin bertanya, maksudnya muntah proyektil itu apa? Maaf, Diva, muntah apa? Muntah proyektil. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan selanjutnya ada lagi.
Tidak ada. Pak langsung jawab. Belum, masih step 2. Step 2 itu membuat pertanyaan. Barusan udah satu. Oh, udah. Itu Pak Nggak pertanyaannya. mungkin satu, harus banyak nanti ya. Ya Pak. Ini kasusnya juga kompleks, pasti banyak pertanyaannya. Nah, masuk ke step 3, menjawab pertanyaan. Ya silakan diulang subscriber 1 pertanyaannya. Oke, pertanyaannya yaitu maksud muntah proyektil apa? Silakan yang sudah punya jawaban. Tuh. Kalau mau jawab boleh. Izin menjawab. Ya boleh. Kalau namanya. perkenalkan saya Lukman Dantoro dari kelas 1C NPM 213120098. Untuk muntah proyektil adalah muntah karena peningkatan tekanan di dalam kepala sehingga muntahnya muncrat ke depan bisa sampai 0,5 sampai 1 meter. Gimana jelas subscriber? Coba diulang. Tolong diulang satu kali lagi. Muntah proyektil adalah di mana muntahnya terjadi karena peningkatan tekanan di dalam kepala sehingga muntahnya muncrat ke depan bisa sampai 0,5 sampai 1 meter. Sudah jelas? Jelas, terima kasih. Sudah terjawab pertanyaan semuanya. Masuk ke step 4, membuat hipotesis. Silakan ada yang sudah bisa menyimpulkan dari kasus ini. Menyimpulkan secara singkat saja. Silakan. Kartika, silakan. Bapak mohon maaf, ini tuh ngejawabnya tuh seperti ini, bukan misalnya gitu ya. Misalnya ini tuh tumor otak gitu, atau cancer otak itu bukan Pak, waktu bikin hipotesisnya itu. Nah, betul. Atau bagaimana? Baik, untuk kesimpulan pertamanya yaitu kasus pertama ini yaitu tumor otak ya. Masuk ke step 5, Anda membuat LO. Ini objektif apa yang harus dipelajari lebih lanjut oleh mahasiswa. Apa yang perlu dipelajari lebih lanjut oleh mahasiswa tentang tumor otak ini? Langsung gitu Pak ke mahasiswa. Ya, barusan ada yang nanya tuh tentang dexamethasone. Berkaitan dengan pengobatan, apa saja sih manfaat dari obat-obat itu. Nah, itu nanti dibuat di dalam LO. Ya Pak. Siap. Disebutkan apa LO-nya? Belum Pak, ini baru mau. Belum ada. Baru satu tadi. Subscriber 1 yang dexamethasone berarti dicatat masuk ke pengobatan. Biasa kan kalau di LO itu tentang konsep penyakit dengan konsep ASKEP ya. Jadi konsep penyakit itu ada definisi, etiologi, gejala, komplikasi. Terus kalau di ASKEP itu ada pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Tinggal dibuat dalam kalimat saja. Silakan. Gimana Pak? Belum nyampe. Ya, biasanya kalau di LO itu kan yang perlu dipelajari lebih lanjut tentang tumor otak itu adalah konsep
penyakit dengan konsep ASKEP. Di konsep penyakit kan ada definisi, etiologi, gejala, sampai dengan komplikasi. Kalau ASKEP kan ada 5. Pengkajian, diagnosa, keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Tinggal dimasukkan di dalam kalimat LO. Kalau kalimat LO biasanya mahasiswa mampu memahami depannya itu. Mahasiswa mampu memahami tentang definisi tumor otak. Mahasiswa mampu memahami tentang etiologi tumor otak. Silakan. Jadi kita langsung jawaban apa langsung bikin pertanyaan dulu Pak dari LO buat LO? Langsung membuat LO. Langsung. Enggak di apa namanya didaftarin dulu gitu Pak, apa aja LO-nya. Misalkan definisi udah langsung aja gitu. Jadi kayak gini bukan Pak. Misalnya tuh dalam LO itu mahasiswa mampu mendefinisikan tentang tumor otak. Kemudian mahasiswa mampu untuk membuat etiologi dari tumor otak. Seperti itu bukan Pak? Ya, betul. Isinya apa emang gitu doang gitu Pak? Hasilnya gitu atau apa? Nah, untuk yang LO ini kan harus dijawab. Nanti dijawabnya di step 6, yaitu pada saat belajar mandiri. Jadi, untuk pertemuan pertama tutorial itu sudah selesai kalau step 1 sampai step 5. Jadi, step 1 sampai step 5 di pertemuan 1 itu sampai dengan mampu membuat LO kelompok itu. Berarti sudah selesai untuk tutorial pertemuan pertama. Ramadan bisa menutup tutorialnya. Bapak Pak? Sudah selesai untuk step 1 sampai 5. Jadi Ramadan sekarang bisa menutup tutorialnya. Iya Pak. Silakan ditutup tutorialnya. Baik, untuk tutorial kali ini sudah dari step 1 sampai step 5 sudah kita tuntas semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jin bertanya berarti dikembalikan lagi dulu ke tutornya. Oh, baik, Pak. Kan tadi diserahkan, sekarang dikembalikan lagi ke tutornya. Siap, saya serahkan kembali kepada tutor. Oke, jadi untuk tutorial hari ini sudah selesai ya, sudah mendapatkan LO. Berarti LO ini nanti yang dipelajari lebih lanjut, Anda silakan mencari dari referensi yang lebih lengkap begitu di rumah, bisa dari buku sumber ataupun bisa dari internet. Dan nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya untuk step 7. Oke. Nah, masuk step 6. Kalau step 6 ini kan di rumah ya. Ceritanya Anda sudah diskusi di rumah, sudah mencari jawaban dari LO yang tadi sudah dibuat di step 5 sampai nanti jadi laporan tutorialnya. Dan laporan tutorial itu nanti yang akan dibahas di pertemuan tutorial yang kedua, yaitu step 7 reporting. Nah, sekarang ceritanya di pertemuan kedua untuk reporting. Jadi biasa kita memulai lagi proses tutorial. Saya buka lagi ya. Jadi ceritanya ini sudah pada pulang, ketemu lagi 3 hari ke depan.
masuk lagi tutorial pertemuan kedua. Oke, saya tutornya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan tutorial di step 1 sampai 5. Sekarang adalah step 7 untuk reporting. Nah, untuk reporting ini silahkan sama leader untuk dipimpin. Ramadan kembali ini memimpin tutorial step 7. Bentar Pak, reportingnya gimana? Kalau reporting kan sudah mahasiswa, semua mahasiswa itu sudah pada pegang laporan hasil mengerjakan bersama. Nah, nanti dibacakannya biasanya nanti dibagi-bagi sama leader. Siapa yang membacakan definisi, siapa yang membacakan etiologi, siapa yang membacakan askep, itu leader yang membagi-baginya. Untuk langsung saja untuk definisi tumor otak ini silakan untuk dibacakan oleh siapa begitu? Akan dibacakan oleh Silakan bebas menunjuk kalau leader. siapa? Risma, Pak. Silakan untuk saudara Risma untuk membacakan definisi tumor otak ini. Berarti kalau reporting itu kan membacakan laporan. Jadi apa yang ada dalam laporan itu dibacakan semuanya. Jadi makalah yang sudah dibuat yang isinya itu jawaban LO semua itu dibacakan saat step 7 reporting. Nah, setelah terakhir misalkan sampai dengan LO yang terakhir itu kan mampu memahami tentang askep begitu ya. Sampai dengan askep, sampai evaluasi sudah selesai, dianggap sudah selesai. Nah, leader nanti meminta masukan kepada tutor. Nah, misalkan apa yang harus diperbaiki atau apa yang sudah sesuainya, begitu, Ramadan. Baik, untuk step 7 reporting ini sudah selesai sampai terakhir mahasiswa memahami step. Selanjutnya izin untuk pada Bapak Tutor bagaimana apakah laporan makalah ini sudah jelas apa ada yang harus diperbaiki. Ya, jadi saya tadi sudah menyimak dan sudah membaca juga laporan tutornya. Jadi saat Anda membacakan makalah, tutor juga sudah diberikan makalahnya yang sama dengan yang Anda pegang begitu. Jadi dari hasilnya di sini untuk askepnya misalnya masih harus disesuaikan lagi. Ada diagnosa keperawatan yang kurang ya, misalnya tentang diagnosa nyeri akut masih belum ada ataupun datanya masih belum lengkap. Jadi untuk masukan dari saya itu saja. Jadi nanti diperbaiki dulu laporan tutornya. Nah, setelah beres diperbaiki nanti bisa langsung ke saya untuk ditandatangan. Dan nanti laporan tutorial ini ketika sudah ditandatangan oleh tutornya bisa diserahkan ke koordinator mata ajar. Oke. Nah, itulah mungkin simulasinya ya. Untuk tutorial sudah jelas ya. Jadi untuk step 1 sampai step 7 itu untuk tutorial.
Kalau Diskel tadi lebih mudah ya. Kalau Diskel itu hanya sampai step 3 ya. Karena pertanyaan di kasusnya itu sudah dimunculkan di dalam kasus. Jadi Anda tinggal klarifikasi istilah, kemudian step 2 menjawab pertanyaan yang ada di kasus. Step 2-nya pertanyaan kan bisa Anda lewat kalau Diskel itu. Karena pertanyaannya sudah ada di dalam kasus, bisa langsung masuk ke step 3, Anda menjawab pertanyaan. Kemudian selesai untuk Diskel sampai step 3, sampai semua pertanyaan di kasus itu terjawab. Dan kalau Diskel itu Anda diperbolehkan menggunakan referensi selain kamus keperawatan ataupun kamus kedokteran ya. Kalau tutorial hanya kamus saja yang diperbolehkan saat step 1 sampai step 5. Tapi kalau Diskel nanti Anda bisa diperbolehkan menggunakan selain kamus ya. Atau mencari referensi dari perpustakaan kalau lagi pembelajaran di kampus ya. Kalau pembelajaran tutorialnya offline itu diberikan kesempatan juga untuk mencari referensi ke perpustakaan. Itu pada saat Diskel. Tapi untuk tutorial nggak bisa. Tutorial itu hanya dari kamu saja. Ya, udah jelas untuk simulasi tutorial dan Diskelnya? Atau mau ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan, Rehan. Oke, Pak. Kan itu tuh harus di print ya, Pak ya? Nah, itu tuh emang setiap kelompok emang harus bikin satu-satu, punya yang hasil dari kelompok itu, apa emang bikin satu, terus dikasih untuk ke tutor, terus yang buat kita fotokopian, apa gimana Pak? Ya, jadi laporannya nanti masing-masing anggota kelompok harus pegang begitu. Ke tutor juga diserahkan print out-nya begitu, karena kan nanti dicek dan kalau sudah lengkap bisa ditandatangan. Tapi kalau misalkan belum lengkap, suruh diperbaiki dulu. Jadi kalau misalkan ke tutor itu di print out begitu ya, ya Anda boleh pegang fotokopiannya masing-masing. Tapi kalau misalkan mau dalam bentuk soft file juga, yang penting anggota kelompoknya pegang laporan yang sama dengan yang diserahkan ke tutor. Begitu, Rehan. Oke, baik Pak. Paham. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya. Kalau format isi makalahnya gimana Pak laporannya? Apa LO aja gitu? Sesuai LO. Tapi pakai apa Pak? Enggak. Kan kalau laporan tutorial atau laporan Diskel, ya sesuai jalannya Diskel dan jalan tutorial. Jadi ada step 1, di step 1 istilah yang ditanyakan oleh siapa, terus pertanyaan di step 2 ditanyakan oleh siapa, step 3 siapa yang menjawab, di situ catatannya semua di situ. Jadi di laporan tutor itu isinya ya laporan step 1 sampai step 5. Kayak berita acara gitu Pak ya? Hah? Kayak berita acara gitu. Berita acara apa? Nggak ada berita acara. Yang ada kayak itu kayak menuliskan jalannya diskusi Pak. Apa? Maksudnya kayak apa mencatat semua yang ada di diskusi aja gitu. Iya, itu hal yang dibicarakan di dalam tutorial atau Diskel. Itu dicatat sama scriber. Bukan berita acara, tapi itu yang dicatat sama scriber. Dan isinya juga sama, step 1 sampai step 5. Termasuk kan LO juga tadi. Di LO itu mahasiswa mampu tentang konsep penyakit, mahasiswa mampu memahami tentang ASKEP, asuhan keperawatan. Berarti di makalah itu isinya ya harus ada konsep penyakit,
ada konsep ASCII-nya juga. Dari step 1, 2, 3, 4, sampai dengan jawaban LO, isi dari makalahnya. Kalaupun misalnya jadi Pak tidak pengantar atau penutup, itu mah boleh, silakan. Yang penting isi dalam makalah itu step 1 sampai step 5. Begitu Ramadan. Oh iya Pak, baik. Maksudnya takutnya Ya, saya silakan makalah Fatia. pada umumnya gitu. jadi pada makalahnya tuh bakalan ada ASCII lengkap juga yang pengkajian kayak gitu ya Pak, sama Ya, tergantung dari kayak, LO yang dibuatnya. oh jadi gak selalu ada ASCII-nya. Nggak selalu. Iya Pak. Tergantung dari LO-nya nanti. Dari tutorial itu. Ataupun mata kuliah kan beda-beda. Hanya umumnya ya rata-rata ya ASCII isinya begitu. Begitu Fatia. Iya baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang tanyakan? Atau sudah jelas? Jelas Pak, cukup. Oke, kalau sudah cukup ya. Ini waktunya juga sudah mau maghrib. Kita akhiri untuk tadi sudah kuliah. Untuk kemudian dilanjut dengan simulasi, tutorial, dan diskal ya. Saya harap Anda sudah bisa lah dengan pembelajaran KBK untuk menghadapi kalau di tingkat 1 ini kan ada mata kuliah keperawatan dasar 1 dengan keperawatan dasar 2 ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Bapak.